كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatannya, sehat, longgar, sehingga kita bisa menetapi ibadah yang benar, yang hak, yang diterima oleh Allah. Maka atas hidayah Allah disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa menetapi agama yang hak, agama murni, agama yang diterima oleh Allah. Maka atas perjuangannya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khaira kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang setia di dalam thalabul ilmi, memahamkan dirinya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barakah. Tetap hatinya supaya selalu diniati, ditata dengan hati niat ikhlas lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innam a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan Kitabus Shalah. Sekarang kita beranjak ke Kitabu Mawaqitis Shalah, bab waktu-waktu di dalam melaksanakan ibadah sholat. Nomor babnya 9, nomor hadisnya 521. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Mawaqitis Sholati, catatannya beberapa waktu sholat. Jadi yang akan kita bahas itu adalah waktu-waktu di dalam menetapi sholat. Babu Mawaqitis Sholati, babnya beberapa waktu sholat, wafat liha dan kefadolannya waktu sholat. Bab waktu sholat dan keutamaannya di dalam menetapi sholat pada waktunya. Wa qaulihi, dan firman Allah, inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat, ada apa sholat, alal mukminin, atas orang-orang iman, kitaban, ketentuan, mauqutan, yang ditentukan waktunya, Surat An-Nisa ayat 103. Muwaqqatan, membuat waktu siapa Allah, waqqatahu, pada waktunya sholat, alaihim, atas mereka. Jadi sholat bagi orang iman itu adalah waktu yang sudah ditentukan
atau waktu yang sudah dibuat oleh Allah untuk mereka. Jadi adanya sholat subuh, sholat duhur waktunya sekian, sholat asar waktunya sekian, ya. Sholat maghrib, sholat isya, itu semua waktu-waktu sholat yang telah Allah tentukan, yang telah Allah buat untuk mereka. Jadi bukan semata-mata pekerjaan Nabi, bukan semata-mata Nabi yang membuat sholat duhur itu waktunya seperti ini, itu bukan, tapi itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Allah lah yang membuat waktu-waktu sholat untuk orang-orang iman. Hadatsana Abdullah bin Maslamah qala, berkata siapa Abdullah, qara'tu membaca aku ala Malik atas Malik an Ibni Syihab, ana Umar sesungguhnya Umar ibni Abdul Aziz iku akhara mengakhirkan siapa Umar sholatan pada sholat asar, yauman pada hari atau pada suatu hari, fadakhala maka masuk alaihi atas Umar siapa Urwah ibni Zubair, akhbarahu maka mengkhabari siapa Urwah alhu pada Umar, ana Mughirah sesungguhnya Mughirah ibnu Syu'bah akhara mengakhirkan siapa Mughirah as-sholata pada sholat, wahua sedangkan Mughirah iku bil Iraki di Irak. Fadakhala maka masuk alaihi atas Syu'bah, alaihi atas Mughirah bin Syu'bah siapa Abu Mas'ud al-Ansori. Qala berkata siapa Abu Mas'ud, ma apa hadza ini ya Mughirah tuhai Mughirah. Jadi pada waktu Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan sholat, ya, suatu hari dia mengakhirkan sholat asar, lalu Urwah datang kepada Umar melihat keadaan Umar yang mengakhirkan sholat asar, ternyata itu juga dikerjakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Dia pernah mengakhirkan sholat asar pada waktu dia berada di tanah Irak. Lalu Syu'bah datang kepada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud bertanya, apa yang dilakukan Mughirah bin Syu'bah? Ya, kenapa? Alaisa adakah tidak ada? Qad alimta sungguh telah mengerti kamu Mughirah, ana Jibrila sesungguhnya malaikat Jibril, iku nazala turun siapa Jibril, fasala maka sholat siapa Jibril, sholat subuh, fasala maka sholat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma kemudian sholat siapa Jibril, sholat duhur, fasala maka sholat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma kemudian sholat siapa Jibril, sholat asar, fasala maka sholat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma kemudian sholat siapa Jibril, sholat maghrib, fasala maka sholat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Suma kemudian sholat siapa Jibril, sholat isya. Fasolah maka sholat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma kemudian kola berkata siapa Jibril, bihada dengan ini waktu iku umirtu diperintah aku. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, hei Mughirah, apa ini? Bukankah kamu tahu? Ingat enggak pada waktu Jibril turun kepada Nabi, Jibril ngimami sholat Nabi, sholat subuh. Nabi sholat bersama malaikat Jibril sholat subuh. Kemudian Jibril dan Nabi sholat duhur. Kemudian sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Kemudian sholat isya. Setelah itu Jibril berkata, inilah waktu yang diperintahkan kepadaku, waktu-waktu sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Faqala maka berkata siapa Umar li Urwah pada Urwah, I'lam mengertilah kamu ma pada apa-apa tuh hadisu yang bercerita kamu, ataukah ana Jibrila sesungguhnya Jibril, huwa Jibril aqom menetapkan siapa Jibril li Rasulillah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wakota sholati pada waktunya sholat. Lalu Umar berkata kepada Urwah, hei Urwah, coba kamu pikirkan apa yang kamu ceritakan dulu, ya. Maksudnya sebelum kamu ngomong itu dipikir dulu. Ya, sebelum ngomong dipikir dulu. Bukankah dulu itu Jibril telah menetapkan waktu sholat kepada Nabi? Qala berkata siapa Urwah, kadalika seperti demikian itu. Karena ada siapa Bashir ibn Abi Mas'ud, yuhadisu bercerita siapa Bashir an abihi dari bapaknya. Jadi apakah Jibril waktu itu menentukan waktu sholat kepada Nabi? Tidak kan? Lalu Urwah berkata, ya seperti itu yang disampaikan oleh Bashir ibni Mas'ud. Dia mendengar hadis dari bapaknya. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa waktu sholat yang mana Nabi sholat bersama Jibril itu adalah waktu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya, sehingga Nabi hanya mengikuti karena dimangkulkan oleh Jibril. Pada waktu sholat subuh masih gelap, Nabi sholat bersama Jibril. Ketika duhur terang, matahari sedikit condong, malaikat Jibril sholat, Nabi juga ikut sholat. Begitu asar, ya matahari masih tinggi belum terbenam, malaikat Jibril sholat asar, terus sampai sholat isya. Itulah waktu yang ditentukan oleh Allah dalam urusan waktunya sholat, sampai seperti saat ini yang kita amalkan, yang kita terapkan di dalam menetapi ibadah kepada Allah. Qala berkata siapa Urwah, walaqad hadatsatni dan niscaya sungguh telah bercerita nih kepadaku
Siapa? Aisyatun Aisyah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi. Yusolli sholat siapa Nabi al-asro pada asar. Wasyamsu dan matahari, maksudnya sinarnya matahari, fi hujratiha di dalam kamarnya Aisyah. Jadi sinar matahari itu belum hilang dari kamarnya Aisyah. Sinarnya masih ada di dalam kamarnya Aisyah. Qabla an tadharo, sebelum naik apa matahari. Sebelum naik apa matahari. Jadi sorotan sinar matahari itu masuk ke kamar atau di lantai, belum naik. Artinya Nabi mengerjakan sholat asar itu dalam keadaan waktu yang awal, ya. Mataharinya masih ada di kamar, belum naik, ya. Sinarnya belum naik, ya. Artinya Nabi mengerjakan sholat asar awal waktu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa afdolnya sholat itu adalah sholat di awal waktu sholat. Jadi sholat yang afdol itu dikerjakan di awal waktu sholat. Di awal waktu sholat itu seperti apa? Contohnya azan. Sudah masuk azan, ya kurang lebih 5 menit dari azan langsung sholat. Nah, ini termasuk afdolu waqti sholat, ya. Keutamaannya waktu sholat, ya. Bukan kok azan kemudian 2 jam setelah azan baru sholat. Nah, ini bukan. Berarti itu bukan afdol sholat waktunya. Jadi waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat itu adalah di awal waktu sholat. Di awal waktu sholat, ya. Babun bab qaulillah, firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Munibina, orang-orang yang bertaubat, ilaihi pada Allah. Wattaquhu, dan takwalah kalian pada Allah. Wa aqimu, dan menetapilah kalian as-sholata, pada sholat. Wala takunu, dan jangan jadi kalian minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Maksudnya ketika sudah taubat, maka jangan kembali menjadi orang musyrik. Allah berfirman, orang-orang yang bertobat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah itu menetapi sholat, ya, mengerjakan sholat dan tidak kembali ke musyrik lagi. Setelah taubat, setelah menjalankan kafarohnya, taubatan nasuha, dia tidak kembali mengerjakan kemusyrikan. Nah, itu bukan tobat tomat, ya. Tobat tomat sekarang tobat, besok kumat, bukan. Artinya betul-betul taubatan nasuha, kapok, ya, menyesal, siap menjalankan kafaroh, ya, perbanyak istighfar. Itu adalah taubatan nasuha. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadasana Abbad, huwa Abbad ibnu Abbad, ya. An Abi Jamrah an ibni Abbas qala, berkata siapa ibni Abbas,
Kudima datang siapa wafdun tamu Abdul Qais tamu Abdul Qais ala Rasulillah atas Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kedatangan tamu dari Abdul Qais, ya, tamu Abdul Qais, orang desa. Faqalu maka berkata mereka, inna sesungguhnya kami min hadal hayyi dari ini desa. Rupani min Robi'ata dari Robi'ah. Nabi, kami ini adalah penduduk desa Robi'ah. Walasna dan tidak ada kami tasilu sambung kami atau sampai kami ilaika kepada engkau ila kecuali fi syahril haram di dalam bulan haram. Jadi bisa sambung langsung kepada Nabi itu hanya di bulan-bulan haram, yaitu Selo, Besar, Suro, sama Rejab, ya. Karena di bulan-bulan itu tidak boleh untuk berperang, baik diserang maupun menyerang itu tidak boleh, haram. Jadi di bulan haram itu tidak boleh ada peperangan, baik yang menyerang maupun yang diserang, itu tidak boleh. Famurna maka perintahlah engkau pada kami bisyai'in dengan sesuatu. Nakhudhu mengambil kami pada sesuatu angka dari engkau. Wa nad'u dan mengajak kami ilaihi pada sesuatu man pada orang waro'ana di belakang kami. Amal soleh Nabi, kan kami ini bisa sambung dengan engkau itu hanya di bulan haram saja. Selain bulan haram kami tidak bisa, karena ya dicegat oleh orang-orang kafir, diintai oleh orang-orang kafir. Maka perintahlah engkau sesuatu kepada kami yang dapat kami bawa, yang dapat kami amalkan di desa kami. Dan nanti kami juga akan memangkulkan sesuatu itu kepada orang lain yang ada di desa kami. Apa Nabi? Amal soleh kami dimangkuli sesuatu yang bisa kami amalkan di desa kami dan juga bisa kami mangkulkan kepada orang-orang yang ada di desa kami. Faqala maka bersabda siapa Nabi, amurukum perintah aku pada kalian perintah aku pada kalian bi'arba'in dengan 4 perkara. Wanhakum dan melarang aku pada kalian an arba'in dari 4 perkara, yaitu al-iman, iman billahi pada Allah. Jadi aku memerintahkan kalian 4 perkara dan aku melarang kalian 4 perkara di dalam iman kepada Allah. Semua kemudian fasaroha menerangkan siapa Nabi pada iman lahum pada mereka. Lalu Nabi menjelaskan yang dimaksud iman itu apa kepada mereka. Syahadatun persaksian an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali Allah.
tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ya'budu min dunillah, ya. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah, ya, kecuali dengan Allah, ya. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa ani, dan aku nabi iku Rasulullah, utusannya Allah, ya. Dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. La nattabi bihaqqin illa bi Rasulillah, ya. Atau illa bi Muhammadin, ya. Tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah, ya. kecuali Nabi, ya. Wa iqamu, dan menetapi as-sholati pada sholat. Wa ita'u, dan mendatangkan az-zakata pada zakat. Wa antu'atu, dan mendatangkan kalian ilayya padaku Nabi humusama seperlimanya apa-apa. Ghanimtum, yang mendapat jarahan kalian. Jadi 4 perkara yang diperintahkan oleh Nabi, ya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. La ya'budu bihaqqin illallah, ya. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah. La bihaqqin illa bi Rasulillah. Dan menetapi sholat, mendatangkan zakat, dan kalian mendatangkanlah kepadaku Nabi seperlimanya sesuatu yang kalian dapatkan dari jarahan. Seperlimanya itu berarti berapa? Kalau nggak salah ya 20%. Ya, 20% setelah mereka mendapatkan bagian jarahan yang dibagi oleh Nabi, mereka perang nih. Ya, orang-orang iman perang, kemudian menang, terus mendapatkan jarahan, dikumpulkan semua jarahan oleh Nabi. Kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad, dikumpulkan jarahannya terus dibakar. Ya, kalau di hadis lain itu, lah kefadilannya di zaman Nabi, jarahannya itu dikumpulkan kemudian dibagi kepada jamaah-jamaah yang ikut perang. Setelah pembagian harta jarahan itu selesai, Nabi minta kembali, yaitu 1/8-nya dari jarahan untuk sabilillah, yaitu 20%. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada persenan, ya ini dalilnya. Dari zaman dulu orang Islam itu sudah ditarii persenan oleh Nabi. Ya, oleh Nabi, wah persenan itu bid'ah. Zaman Nabi tidak ada orang Islam persenan. Lah ini dalilnya. Wa antu addu ilayya khumusama ghanimtum. Ghanimtum itu jarahan, rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya termasuk jarahan itu rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, maka ditarik kembali 1/5-nya, yaitu 20%. Nah, itulah 4 hal yang diperintahkan Nabi
kepada orang-orang Robi'ah. Wa anha, dan melarang aku Nabi, 4 larangannya, yaitu aniduba, dari kulit labu. Maksudnya membacem sesuatu, ya mungkin anggur atau buah-buahan dibacem sehingga menjadi minuman. Nah, alat pembacemannya itu terbuat dari kulit labu, itu nggak boleh. Wal hantam, dan gentong, ya, gentong. Wal mukoyar, dan tong. Wan nakiri, dan lesung. Nah, jadi 4 alat itu dilarang oleh Nabi untuk membuat baceman, ya, untuk membuat baceman atau untuk digunakan membacem minuman yang memabukkan, ya. Membacem minuman yang memabukkan. Jadi kalau membacem itu secara hukum boleh, asal tidak sampai memabukkan. Kalau zaman sekarang itu namanya fermentasi, ya, namanya memfermentasi. Jadi apa, makanan atau minuman itu diawetkan, ya, beberapa hari kemudian diminum, ya, yang sifatnya tidak memabukkan. Kalau sampai memabukkan, maka itu hukumnya arak, haram, walaupun terbuat dari buah, ya. Walaupun terbuat dari buah, buahnya dibacem, ya, difermentasi berbulan-bulan sampai sampai ngegas, ya. Ketika diminum mabuk, ya, itu hukumnya haram, walaupun yang dibacem itu halal. Nah, itulah 4 perkara yang dilarang oleh Nabi untuk disampaikan kepada penduduk Robi'ah, ya. Untuk disampaikan pada penduduk Robi'ah. Bab al-bai'ati, bai'at ala iqami sholati, atas menetapi sholat. Bab sanggup, ya, menetapi janji Islam dengan menetapi sholat. Babnya sanggup menetapi janji Islam dengan menetapi sholat. Hadatsana Muhammad ibnu Muthana qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ismail qala hadatsana Qais an Jarir ibni Abdillah qala, berkata siapa Jarir, bayatu berbeat aku, maksudnya berjanji aku, Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isi janjinya Jabir kepada Nabi, ala iqami sholat, atas menetapi sholat, sanggup menetapi sholat. Wa itai, dan mendatangkan az-zakati, pada zakat, sanggup mendatangkan zakat ketika hartanya itu sudah nisab dan haul. Sudah nisab 85 gram emas bandingannya, ya, dan sudah haul, masuk 1 tahun perhitungannya, maka berkewajiban untuk menunaikan zakatnya, yaitu 2,5%. Itu enggak banyak, 2,5%. Wa nushi, dan berbuat baik likuli muslimin, bagi tiap-tiap orang Islam. Dan janji beatnya Jabir kepada Nabi juga supaya berbuat baik kepada orang Islam, maksudnya nasihat, menasehati orang Islam, mengingatkan orang Islam ketika mereka lupa, lalai di dalam menetapi kewajibannya. Ini
janjinya Jabir kepada Nabi ya, di dalam menetapi agama Islam, yaitu berjanji sanggup menetapi sholat, sanggup menetapi zakat, dan sanggup memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Nah, itu. Jadi nasihat itu tidak harus tidak harus di podium ya. Ketika melihat saudaranya yang sedang melanggar, dinasihati, oh nggak boleh, itu dosa itu. Nah, tapi nasihatnya to the point dan melihat situasi. Contohnya ada saudaranya yang hendak bunuh diri di kereta api. Dia nasihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasta'inu wastaghfirullah. Dan seterusnya. Amma ba'da, ya keburu ketabrak kereta dua-duanya. Ya. Jadi yang dimaksud nasihat itu ya dinasihati, diingatkan, disampaikan, dinasihati secara to the point ya. Melihat situasinya begitu ya, jangan pakai mukodimah, apalagi mukodimahnya panjang ya, keburu ke tabrak kereta api. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.